Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 19. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk membimbing kita. Mari berdoa. Ya Bapa yang kami kasihi dalam Putramu Yesus Kristus, sungguh sebuah anugerah yang besar. Engkau terus menghadirkan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Kami percaya bahwa Engkau sesungguhnya memiliki maksud dan kehendak untuk kehidupan kami sendiri dan juga untuk kehidupan orang-orang di sekitar kami. Inilah kami ya Bapa, mohon kuat kuasa-Mu untuk menolong kami merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, inilah Matius pasal 4 ayat 19. Demikian bunyinya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku, para muda dan para anak, setiap hari kita berhadapan dengan berbagai kesibukan. Seorang ibu bangun pagi-pagi, lalu ia menyiapkan kebutuhan untuk anak-anak studi, untuk suami ke kantor. Lalu ia pun mengerjakan tugas-tugas lainnya di rumah atau di tempat kerjanya. Seorang suami mungkin bersama istrinya menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan anak-anaknya dan istrinya. Lalu ia pun berangkat mengerjakan tugas-tugas pekerjaannya. Anak-anak dapat seharian penuh ia belajar di sekolah atau kampus, pulang lalu mengerjakan PR atau les dan sebagainya. Seharian penuh ia belajar dan kemudian ia menjadi lelah. Saudara-saudaraku, istri pulang kerja ataupun melakukan pekerjaan yang ada, tak henti-hentinya sampai malam. Demikian pula suami pulang kerja, lalu ia melakukan pendampingan kepada anak-anak. Kan gak bisa ya kalau cuma istri saja yang melakukan pendampingan kepada anak-anak kan? Karena nanti gambaran orang tua dari si anak tidak akan menjadi lengkap jika hanya satu saja yang melakukannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, para muda dan para anak, setiap orang demikian sibuk dari hari ke hari. Kita juga dapat membayangkan apa yang terjadi dengan murid Tuhan Yesus itu sebelum mereka mengikut Tuhan. Demikian sibuknya hari demi hari sebagai penjala ikan. Mereka dapat lupa pada dirinya sendiri karena terlalu memikirkan apa yang akan dimakan, apa yang akan dipakai, dan bagaimana mereka dan keluarga mereka akan hidup. Tentu saja bukan tak boleh memikirkan semua itu tadi. Namun, apakah kita pernah berpikir bahwa hidup yang demikian dapat memberikan kelelahan yang luar biasa? Kelelahan yang tak hanya fisik, namun juga mental, spiritual juga bisa. Kemanusiaan kita memang membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik. Namun, cobalah bertanya pada diri sendiri, pada diri kita, apakah dengan pemenuhan kebutuhan fisik itu sudah cukup bagiku?
segala kebutuhan fisik ini memang kita usahakan terpenuhi. Dan banyak hal di dalam hidup kita membutuhkan tersedianya kebutuhan fisik. Namun jika hanya kebutuhan fisik saja yang kita perhatikan, atau kebutuhan fisik saja yang menjadi pusat perhatian kita melulu, maka rasanya kita menjadi tidak adil pada diri kita atau pada tubuh ini. Karena hasil jawaban dari pertanyaan di atas tadi pastilah memberi jawab bahwa kebutuhan fisik dibutuhkan. Namun demikian, aku juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan mental dan spiritualku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, untuk memenuhi semua itu kita tahu bahwa kita membutuhkan orang di sekitar kita, terutama keluarga, suami, istri, anak, orang tua, untuk juga menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan mental dan spiritual kita. Namun bersamaan dengan itu kita juga memahami bahwa keluarga kita memiliki keterbatasan sehingga tidak selalu dapat hadir di sekitar kita. Mereka, anggota keluarga kita, mereka juga memiliki tugasnya sendiri-sendiri juga kan? Sebagai seorang anggota keluarga yang bijak, lalu kita memahami bahwa mereka juga memiliki tugas dan kebutuhan mereka untuk berada sendiri. Namun, saya juga butuh kehadiran mereka. Namun kita juga butuh pemenuhan kebutuhan, pemenuhan mental dan spiritual itu. Spiritual dan mental kebutuhan saya itu bagaimana? Sementara keluarga saya bisa kurang memberikannya. Bagaimana ini? Semua itu terjadi karena kita kelelahan mental dan spiritual kita lelah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi tadi, demikianlah lalu kita dapat menghayati betapa berharganya panggilan Tuhan atas diri kita. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya pada waktu itu, dan sekarang Tuhan Yesus juga memanggil kita untuk datang kepadanya, untuk menerima kekuatan, pemulihan dari kebutuhan mental dan spiritual yang kurang dalam diri kita. Akibat kita hanya selalu memikirkan pada pemenuhan kebutuhan fisik semata. Jika kita mengingat Tuhan, maka lalu kita akan bersyukur bahwa cinta kasih-Nya kepada kita sangatlah dalam dan tidak terhingga. Tuhan Yesus telah menjadi sahabat sejati yang menerima kita apa adanya dan mau menolong dan menopang kita selalu. Ia adalah sosok kawan yang ajaib, yang menjadikan kita tangguh dan tidak mudah jatuh dalam dosa dan rayuan duniawi semata-mata. Untuk itulah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan anak, Ia telah mengorbankan nyawanya demi mengasihi dan menyelamatkan kita. Jika kita mengingat itu semua, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, maka kita akan menjadi teguh dan memiliki kemauan untuk berjuang dalam kehidupan di dunia ini. Pencarian kebutuhan fisik di dunia ini tidak lagi hanya berhenti pada itu saja. Karena setelah mengikut Tuhan, Sang Sumber kekuatan dan kesegaran kita, kehidupan kita di dunia ini kini semua dalam pencarian itu berarti juga dalam kerangka sedang berjalan mengikut Tuhan, mengikut Kristus. Pekerjaan, tugas, studi, dan sebagainya, apapun itu, kini tak hanya soal hal pemenuhan kebutuhan
fisik semata. Namun bersamaan dengan itu, kita juga sedang berjalan mengikuti panggilannya. Dalam berjalan bersamanya, lalu kita ingat apa yang Tuhan Yesus katakan dengan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kata Tuhan Yesus ini adalah sebuah efek penyerta karena kita sendiri sedang berjalan mengikuti Tuhan. Dan setiap bentuk kerja dan tugas, studi dan lain-lain yang kita lakukan, kini itu semua membuat kita sadar bahwa kita juga sedang membawa kehadiran Kristus kepada setiap orang yang kita jumpai. Istri, suami, anak-anak, atau orang tua adalah tempat pertama yang akan mendapat pancaran dari kehadiran Kristus. Ini menjadi panggilan yang dengan bahagia kita lakukan, karena kita bahagia kan mengikut Kristus kan. Selain pengenalan pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengaruh baik, pancaran sukacita, pemberian hasil kerja kita, sikap yang ramah, dukungan serta bimbingan, bahkan juga segala pemenuhan fisik yang kita berikan kepada keluarga kita adalah dalam kerangka menjadikan mereka murid Kristus. Kehadiran saya membuat semua anggota keluargaku, kita katakan, merasakan dan melihat kehadiran Kristus. Lalu mereka menjadi pengikut Kristus yang setia. Saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, para muda dan para anak, akan dengan senang hati dan dengan penuh cinta memberikan berbagai macam bentuk hadiahkah kepada istri, suami, anak-anak, orang tua atau keluarga yang lain. Karena demikianlah kini saudara telah merasakan kebahagiaan karena kehadiran Kristus dalam hidup saudara. Merekalah keluarga kita, orang yang pertama yang layak mendapatkan kasih dan cinta kita sebagai keluarga yang kita berikan sesuatu kepadanya. Jadi jangan pernah ya tinggalkan dan lupakan keluarga kita dalam kebahagiaan dan keberhasilan saudara-saudara dan saya. Karena kini tugas pertama saudara-saudara dan saya adalah keluarga saudara-saudara, agar mereka merasakan kebahagiaan menjadi orang-orang yang terdekat dengan saudara, dengan saya sebagai keluarga. Demikianlah saudara berperan menjadikan mereka murid Kristus melalui kehadiran saudara-saudara juga saya dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, para muda, setelah kepada keluarga, nah setelah itu barulah kita sebarkan pancaran kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita, orang lain, di tempat di mana saudara ditempatkan Tuhan yang dapat menolong, membangun dan berbagi kepada mereka juga. Di sanalah Tuhan menempatkan saudara untuk berperan. Karena mungkin saja uluran tangan saudara kepada mereka yang lain itu malah membantu mereka untuk bertahan hidup. Lalu mereka bersyukur kepada Tuhan melalui kehadiran saudara. Jadi selama kehadiran kita tidak membuat kita atau mereka itu jadi tidak ingat atau semakin dekat kepada Tuhan, maka kehadiran kita jika tidak membuat mereka semakin dekat kepada Tuhan atau membuat mereka jadi tidak ingat kepada Tuhan, kehadiran kita harus dipertanyakan ya. Demikianlah saudara-saudara dan saya juga sedang menjadi penjala manusia. Betapa indah dan bahagianya menjadi pengikut Tuhan Yesus dan menjadi penjala manusia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon kepadamu,
Engkau terus menolong dan membimbing kami dan memberikan kami sukacita yang asalnya dari Tuhan. Ketika kami mengerjakan tugas dan panggilan kami dengan sukacita di tengah-tengah keluarga kami dan di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, tolonglah kami. Kalau ada kesalahan selama ini yang kami buat, yang membuat kehadiran kami tidak menyenangkan hati Tuhan, ampuni kami, dan biarlah kami boleh kembali kepada Tuhan, kembali kepada keluarga kami, dan menyebarkan kasih dan sukacita, kabar Injil keselamatan Tuhan kepada keluarga kami dan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Bapa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah dan sakit. Biarlah mereka juga disempurnakan oleh Tuhan, walau dalam keadaan lemah, mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Sehingga dalam keadaan sakit dan lemah pun mereka dapat menjadi penjala manusia dengan cara-Mu, karena Engkau menyempurnakannya. Ya Bapa, berikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka yang terus berharap dan beriman kepada Tuhan saja. Inilah doa kami ya Bapa, sempurnakanlah karena kami memohonnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, para muda dan para anak, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.